Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 1 Kalasan akan memaparkan terkait masalah dan tips dalam pembelajaran. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Anissa Fatma Kurniasari, yang kedua Dwi Yusdani, yang ketiga Galuh Estunastiti, yang keempat Latifah Iswara, yang kelima Nurhuda, dan yang keenam Tanti Fibrianti. Yang pertama yaitu penjabaran masalah berdasarkan observasi dan survei yang dilakukan di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Kalasan. Diperoleh informasi bahwa peserta didik yang memiliki minat tinggi terhadap pembelajaran matematika sebanyak 8,3%, minat sedang sebanyak 72,2%, dan sisanya 19,5% memiliki minat yang rendah. Berdasarkan observasi praktik mengajar sebelumnya, pada kegiatan kelompok terdapat peserta didik yang tidak turut aktif dalam diskusi kelompok. Dalam kelompok tersebut hanya beberapa peserta didik yang mengerjakan tugas kelompok. Kemudian didapatkan juga bahwa kurangnya antusiasme peserta didik untuk mempresentasikan jawabannya. Yang kedua, kajian teori. Menurut Dimyati dan Mujiono, tahun 2006, halaman 114, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan fisik yang mudah dilakukan sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati diantaranya adalah kegiatan dalam bentuk membaca, mendengar, menulis, merekam, dan mengukur. Sedangkan menurut Sardiman tahun 2001 halaman 98, keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa adalah kemampuan seorang guru untuk menciptakan kreativitas dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat nyaman, senang, dan bersemangat pada saat belajar. Guru juga diharapkan mampu membuat siswa menjadi aktif saat proses pembelajaran. Untuk tips yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang beragam agar peserta didik tidak bosan dan termotivasi dalam belajar. Model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan sebelumnya adalah problem-based learning, sedangkan model pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini adalah discovery learning. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menentukan model pembelajaran yang pertama adalah karakteristik peserta didik, dan yang kedua adalah karakteristik dari materi ajar. Untuk tips yang kedua yaitu mengubah pola belajar yang mulainya secara berkelompok menjadi individu. Pada abad ke-21 memang menekankan pada pembelajaran kolaboratif, namun bukan berarti setiap pertemuan harus berkelompok. Melalui pembelajaran individu, guru dapat mengetahui dengan jelas perkembangan peserta didik. Kemudian pertimbangan pemilihan kegiatan individu ini antara lain yaitu kesiapan belajar peserta didik yang berbeda-beda, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda, agar seluruh peserta didik dapat berperan aktif. Untuk tips yang ketiga, yaitu membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Pada awal pembelajaran, guru dapat membuat kontrak belajar bersama peserta didik, seperti pemberian reward dan punishment. Untuk contoh pemberian reward yang dapat memotivasi belajar peserta didik, yaitu memberikan nilai keaktifan kepada peserta didik yang mau bertanya dan menjawab secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah rendahnya keaktifan peserta didik dapat diatasi dengan tips, antara lain yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang beragam agar peserta didik tidak bosan dan termotivasi dalam belajar. Kedua, mengubah pola belajar yang mulainya secara berkelompok menjadi individu. Yang ketiga, membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Beberapa tips tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sama. Berang-berang sukanya mancing. Cakep. Thank you for watching.